Shalom, perkenalkan nama saya Linda Pitranila Nipah. Di video kali ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Di pertemuan pertama, membahas tentang sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, baik itu politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sejarah juga dapat diartikan sebagai kisah atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history yang berasal dari kata Yunani, historia yang berarti penyelidikan atau pengetahuan. Sejarah memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama, mengenal dan memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis penyebab dan akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut. Yang ketiga, mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut untuk kehidupan di masa kini dan masa depan. Sejarah juga memiliki beberapa manfaat lain. Yang pertama, membantu kita memahami identitas dan jati diri kita sebagai bangsa dan negara. Yang kedua, membantu kita mempelajari dan mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Yang ketiga, membantu kita membangun kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya mempelajari dan menghargai sejarah. Sejarah gereja adalah studi tentang perkembangan dan perjalanan gereja Kristen sejak zaman rasul-rasul hingga saat ini. Sejarah gereja mencakup berbagai aspek seperti perkembangan doktrin dan teologi Kristen, sejarah gereja-gereja lokal, dan denominasi-denominasi Kristen. Peran gereja dalam sejarah sosial, politik, dan budaya, perkembangan liturgi, ibadah, dan praktik keagamaan Kristen. Sejarah para pemimpin gereja seperti paus, uskup, dan reformator. Sejarah gereja dapat dibagi menjadi beberapa periode seperti periode rasuli abad ke-1 Masehi, periode patristik abad ke-2 sampai 5 Masehi, periode reformasi abad ke-16 Masehi, periode modern abad ke-17 sampai 20 Masehi. Studi sejarah gereja penting karena membantu kita memahami, yang pertama, akar dan identitas gereja Kristen. Yang kedua, perkembangan doktrin dan teologi Kristen. Yang ketiga, peran gereja dalam sejarah dan masyarakat. Bagaimana gereja telah beradaptasi dan berubah seiring waktu. Sumber-sumber sejarah gereja meliputi kitab suci, tulisan-tulisan para bapak gereja atau patristik, sejarah-sejarah gereja seperti sejarah gereja oleh Eusebius, sumber-sumber arkeologi dan epigrafi. Sejarah gereja Indonesia dimulai pada abad ke-16 ketika agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis. Berikut adalah tentang sejarah gereja Indonesia. Periode awal tahun 1511 sampai 1602. Yang pertama, pengenalan agama Kristen. Agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis pada tahun 1511. Yang kedua, perkembangan gereja. Gereja pertama di Indonesia dibangun di Maluku pada tahun 1522. Yang selanjutnya, periode VOC atau pemerintahan kolonial tahun 1602 sampai 1942. Peran VOC, Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC, memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen di Indonesia. Yang kedua, pembangunan gereja-gereja. Banyak gereja-gereja dibangun di berbagai kota di Indonesia seperti Batavia, yang sekarang Jakarta dan Semarang. Yang ketiga, misi dan pendidikan. Para misionaris dan pendidik Kristen memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen dan pendidikan di Indonesia. Periode kemerdekaan tahun 1942 sampai 1965. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, pengakuan gereja. Gereja-gereja di Indonesia mulai mengembangkan identitas dan otonomi mereka sendiri. Yang ketiga, peran gereja dalam pembangunan. Gereja-gereja di Indonesia mulai terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Periode modern
1965 sampai sekarang. Yang selanjutnya, pengembangan gereja-gereja di Indonesia terus berkembang dan mengembangkan identitas mereka sendiri. Yang kedua, peran gereja dalam masyarakat. Gereja-gereja di Indonesia terus terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi serta memproklamasikan nilai-nilai Kristen. Yang ketiga, tantangan dan peluang. Gereja-gereja di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan yang berubah-ubah. Beberapa gereja besar di Indonesia antara lain Gereja Katolik Indonesia, Gereja Protestan Indonesia atau GPI, Gereja Kristen Indonesia atau GKI, Gereja Pentakosta Indonesia atau GPDI. Sumber Sejarah Gereja Indonesia oleh Dr. J. Verkuil. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya akhiri dengan terima kasih.